Assalamualaikum, halo, jumpa lagi Nanda dan di video Halu part keempat ini sebenarnya saya lagi nyari MP3 player yang murah tapi punya fitur melimpah. Awal mula mau beli iPod Nano Second atau nyari MP4 player yang bisa play video resolusi HD. Tapi setelah lihat pasaran iPhone jadul ini, kok lebih murah dibanding yang tadi. Ukurannya pas banget di tangan, desainnya pun gak jauh amat dari iPod Touch yang lebih mahal. Harga 250.000 bisa dapat iPhone, lebih keren dibanding beli MP3 player yang gak jelas brandnya. Oke, sambil kita cek paketnya, nanti saya share tips beli iPhone second yang aman dan murah. Ini dia paketnya, masih pakai plastik bubble. Saya beli iPhone ini terbilang murah, 250.000 saja. Dengan kondisi second mulus, iCloud aman, pokoknya siap pakai. Seperti biasa saya cari di Facebook khusus grup jual beli iPhone karena kadang di sana murah banget. Ya, ini dia iPhone 4S dengan kapasitas 16 GB. Saya pilih iPhone ini karena suka dengan desain metal frame sampingnya yang flat. Ya, terlihat lebih kokoh. Kalau series 6 ke atas agak kelihatan mainstream. Nampak di sini bekas garansi platinum. Biasanya sih ini barang refurbish. Nanti kita cek saja. Yang pertama masih ada kartu garansi platinum. Lalu iPhone-nya warna putih. Wih, cakep. Saya simpan dulu. Lalu ada buku panduan dan lainnya. Berikut kabel data seadanya. Di sini masih pakai 30 pin ya. Dan terakhir dapat kepala charger dengan 3 kaki. Ya, di sini saya nggak dapat SIM ejector dan earphone. Oke, selagi saya bereskan di meja ini dan setting Apple ID-nya, kita cek dulu fisik HP-nya. Keseluruhan fisiknya terbilang masih mulus, nggak ada retak atau bocel. Cuma sedikit ada debu dan kalau kalian pilih warna putih, bakal kelihatan sedikit menguning di bagian tepi layar atau backdoor-nya. Samping kiri frame metal yang masih kelihatan mulus ini ada ring switch dan tombol volume. Lalu di sisi kanan ada ruang SIM card. Sebelah atas lubang jack audio 3,5 mili, mikrofon, dan tombol power. Sisi paling bawah ada lubang mikrofon, dock connector, dan speaker. Lanjut ke belakang dengan kondisi backdoor kaca 90% kemulusannya. Di sisi kiri atas ada kamera utama 8 megapiksel yang duet dengan LED flash. Lalu bagian depan ada sensor proximity, kamera VGA, dan earpiece. Ya, ini dia tampilan home screen-nya. Layar nampak masih cerah, belum kelihatan ada white spot dan sebagainya. Langsung kita cek bagian tentang HP-nya. Nampak iOS-nya versi 9.3.6. Yang disayangkan di sini ada beberapa aplikasi yang sudah nggak support di versi ini, seperti YouTube, MX Player, Spotify, dan masih banyak lagi. Yang paling aman buat pemakaian pribadi sih iPhone paling jadul iPhone 5 karena sudah iOS 10. Saya nggak akan banyak bahas iOS versi ini, langsung kita tes kameranya. Kalau saya lihat dari layar, ternyata masih bagus, cerah. Nah, saya tes juga kamera depannya. Oke, ini dia hasil fotonya. Wah, cakep lah untuk seukuran 200 ribuan. Lanjut kita tes audionya, apakah masih bagus? Wah, ini sih kebilang jernih banget, masih mantap lah. Untuk harga 250 ribuan, iPhone 4S ini terbilang recommended banget kalau memang mau dijadiin MP3 player atau video player. Layarnya tajam, ukurannya handy banget, apalagi dengan brand iPhone tingkat kegantengan setidaknya naik 70%. Nah, untuk tips beli iPhone second, pertama kalau mau nyari murah, lebih banyak nyari di Facebook, grup jual beli iPhone. Di sini para sellernya kadang jual HP di bawah harga pasaran second. Tapi tetap, kalau transaksinya harus COD atau pakai Rekber, atau pakai Bukalapak dan Tokopedia. Kedua, pastikan tanya pada seller kondisi barangnya, apakah fingerprintnya nyala, iCloud-nya aman, gak kelok, dan minta foto fisik iPhone-nya. Saya sarankan beli yang kapasitasnya besar, minimal 64 GB, biar foto-foto, video, dan lagu muat banyak. By the way, kalau beli iPhone bypass atau Wi-Fi only, terkadang lebih murah, tapi harus terima minusnya. Setelah barang sampai, langsung cek fisik dan kelengkapannya. Misalkan beli full set, pastikan IMEI pada sistem, dus, dan di fisik iPhone-nya harus sama. Karena ini iPhone 4S, cek fisik IMEI-nya ada di slot SIM card. Kalau nggak tercetak IMEI, otomatis part-nya pernah diganti. Kalau masih penasaran iPhone asli atau palsu,
hubungkan iPhone ke iTunes yang sudah diinstal di laptop atau di PC kalian. Di sini kalau iPhone asli, bakal terdeteksi serial number dan jenis iPhone-nya. Kemudian kalau kalian masih kurang puas ini original atau refurbished, install aplikasi TreeUTools di laptop kalian. Saat HP koneksi dengan laptop, secara auto aplikasi bakal membaca detail iPhone. Dan yang bikin kaget di sini, ternyata iPhone yang saya beli ini aslinya berwarna hitam dan pasar jualnya di Amerika. Sudah jelas banget ya kalau ini refurbished. Untuk lebih detail lagi, klik View Verification Report. Di sini kelihatan banget detail part apa saja yang pernah diganti. Nah, kalau sudah puas dengan keaslian iPhone-nya, langsung cek hardware HP-nya. Di sini saya pakai aplikasi Tool Checker, bisa cek kualitas suara speaker, earpiece, dan mikrofon. T12, T12, halo T12, T12. Lalu cek juga touchscreen. Ini ngebantu banget jika touchscreen ada yang error atau ghost touch. Cek juga RGB layar. Ini ngebantu jika layar mungkin ada dead pixel, white spot, bahkan bleed screen. Di sini juga bisa cek kamera, LED flash, getar, dan sensornya. Kalau hasilnya bagus semua, udah deh, bisa langsung pakai. Nah, gimana kalau kondisinya lagi COD? Paling cepat nentuin asli iPhone atau HDC, bisa dicek fisik layar dan casingnya. Lalu cek App Store, kalau tampilannya Google Play, dipastikan itu iPhone super copy atau iPhone palsu. Sekian saja sampai di sini, semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalam.